Timnas Indonesia akan melawat ke Bahrain dan Cina bulan depan. Untuk menghadapi kedua laga tandang itu, skuad Garuda akan berkumpul di Jakarta pada 5 Oktober 2024. Tim asuhan Shin Tae-yong akan dijamu Bahrain pada matchday ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 10 Oktober. Lalu skuad Garuda dijamu Cina 5 hari kemudian atau pada 15 Oktober. Timnas Indonesia akan berangkat dari Jakarta pada 6 Oktober. Sehari sebelumnya, para pemain akan dikumpulkan lebih dulu di Jakarta. Timnas Indonesia rencananya berkumpul pada 5 Oktober 2024. Terus pada 6 Oktober 2024 kami berangkat ke Bahrain. Tapi itu masih belum pasti. Berkumpulnya di Jakarta. Ini masih prediksi dan itu untuk pemain yang bermain di Indonesia, ujar Ketua BTN Sumarji. Adapun untuk pemain Timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri, skemanya akan mirip dengan laga melawan Arab Saudi, yakni mereka akan langsung ke lokasi tujuan tanpa harus datang ke Jakarta lebih dulu. Jadi Marten Paes, Jay Ijes, ataupun Justin Hubner akan langsung datang ke Bahrain. Di sana mereka akan bergabung dengan rombongan yang berangkat dari Jakarta. Pemain yang di luar negeri langsung bertemu di Bahrain. Jadi kemungkinan kami berangkat pada 6 Oktober 2024, saya masih mencari alternatif yang bisa satu penerbangan. Sebab, Coach Shin Tae-yong meminta beberapa pemain menaiki kelas bisnis. Tutup Sumarji. Milian Manhoef, seorang pemain sepak bola muda yang kini merumput di kasta teratas Liga Belanda bersama Vitesse Arnhem, menjadi sorotan karena gaya permainannya yang disebut-sebut mirip dengan bintang Liverpool, Mohamed Salah. Pemain berusia 21 tahun ini memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang keturunan Suriname, sehingga membuatnya menjadi salah satu talenta potensial yang bisa dibujuk untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Milian Manhoef telah menunjukkan bakat sepak bolanya sejak usia muda. Ia memulai karir sepak bolanya di tim junior Belanda dengan membela tim nasional kelompok umur mulai dari U16 hingga U21. Dalam perjalanannya, Manhoef berkembang menjadi salah satu pemain muda paling menjanjikan di Eropa, terutama berkat kecepatannya, dribbling dan kemampuan bermain di berbagai posisi. Manhoef mampu bermain sebagai winger kanan, winger kiri, fullback kiri, hingga second striker, yang mana hal tersebut menjadikannya sebagai salah satu pemain yang memiliki versatility luar biasa di lapangan. Dengan darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya, Milian Manhoef bisa menjadi aset berharga bagi Timnas Indonesia jika ia bersedia bergabung dan menjadi WNI. Potensinya untuk memperkuat lini serang Timnas Garuda tidak bisa dianggap remeh. Apalagi, Timnas Indonesia saat ini terlihat masih memiliki kekurangan di sektor penyerangan. Manhoef bisa menjadi solusi untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Kemampuan bermain di banyak posisi memungkinkan pelatih untuk memaksimalkan strategi permainan, terutama dalam skenario menyerang yang membutuhkan kecepatan dan kelincahan. Melihat potensi yang dimiliki oleh Milian Manhoef, PSSI bisa mulai mendekati pemain ini untuk membujuknya bergabung dengan Timnas Indonesia. Jika berhasil, kehadiran Manhoef di Timnas Indonesia bisa menjadi senjata mematikan dalam kompetisi internasional. Ian Maatsen, bintang muda Aston Villa, tengah menghadapi persimpangan dalam karirnya di tingkat internasional. Pemain berdarah Indonesia ini baru-baru ini mengungkapkan kekecewaannya terhadap Timnas Belanda, membuka spekulasi tentang kemungkinan dia beralih membela Timnas Indonesia di masa depan. Maatsen merasa diabaikan oleh pelatih Timnas Belanda, Ronald Koeman. Meskipun sempat dipanggil ke skuad Euro 2024, Maatsen tidak mendapat kesempatan bermain. Lebih mengecewakan lagi, namanya absen dari daftar pemain untuk laga UEFA Nations League September 2024. Tentu saja ini mengecewakan. Saya berharap dipanggil ke tim senior, ungkap Maatsen. Situasi ini memunculkan pertanyaan tentang masa depan Maatsen di kancah internasional. Dengan darah Indonesia yang mengalir dari kakek neneknya yang berasal dari Jawa, spekulasi tentang kemungkinan Maatsen membela Timnas Indonesia mulai mencuat. Indikasi ini semakin kuat setelah akun Instagram Oranje Indonesia mengunggah foto Maatsen bersama Mees Hilgers, pemain keturunan yang sedang dalam proses naturalisasi untuk Indonesia. Unggahan tersebut dianggap sebagai kode tentang potensi Maatsen menjadi target naturalisasi PSSI. Penyebab Shin Tae-yong belum berani panggil Jan Schraven ke Timnas Indonesia menarik diulas.
Padahal Jens Raven diketahui tampil apik tak kalah membela timnas Indonesia U19 di ajang Piala AFF U19 2024 pada 17-29 Juli 2024. Meski tampil impresif bersama timnas Indonesia U19, nama Jens Raven belum juga dipromosikan untuk bermain di timnas Indonesia senior asuhan Shin Tae-yong. Padahal pelatih asal Korea Selatan itu tengah membutuhkan sosok penyerang gacor untuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut Shin Tae-yong, Jens Raven yang masih berusia sangat muda masih memiliki sejumlah kekurangan. Oleh sebab itu, ex-pelatih timnas Korea Selatan itu menginginkan Raven untuk berkembang selangkah demi selangkah sebelum akhirnya promosi ke timnas Indonesia senior. Dulu saya melihat dan berangkat langsung ke Belanda. Saya Jens Raven masih ada kekurangan, jadi harus selangkah demi selangkah dan membuat suasana yang baik agar dia berkembang. Jangan sampai dia tidak fokus dalam meningkatkan potensi dan kemampuan dia. Jadi kami akan lihat prosesnya seperti apa, kata Shin Tae-yong. Meski tanpa Jens Raven, Shin Tae-yong sudah menyiapkan sejumlah nama untuk melakoni babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menarik untuk melihat penampilan timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi dan Australia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, meski tanpa Jens Raven. Pemain keturunan Indonesia, Ole Romeni, membocorkan posisi terbaiknya untuk bisa lebih produktif mencetak gol. Pernyataan itu bisa dimanfaatkan Shin Tae-yong andai tertarik merekrutnya ke timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia, Ole Romeni, membocorkan posisi terbaiknya untuk bisa lebih produktif mencetak gol. Pernyataan itu bisa dimanfaatkan Shin Tae-yong andai tertarik merekrutnya ke timnas Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Romeni dalam sebuah video wawancara yang diunggah kanal YouTube FC Utrecht. Ole bercerita tentang banyak hal dalam wawancara berbahasa Belanda tersebut. Namun, salah satu yang menarik perhatian adalah saat dirinya menjelaskan perihal posisi terbaiknya di lapangan. Ole Romeni menjelaskan bahwa dirinya harus menyesuaikan gaya bermain tergantung di mana pelatih menempatkannya dalam starting 11. Jika bermain sebagai winger kanan, Ole mengaku akan lebih banyak merangsek ke kotak penalti dengan harapan bisa menyambar umpan-umpan dari rekannya. Sementara saat bermain di posisi winger kiri, Ole percaya diri bisa tampil lebih bebas karena ada opsi untuk melakukan cut inside mengingat kaki terkuatnya adalah kanan. FIFA sudah menggelar sidang untuk memutuskan kewarganegaraan Maarten Paes Kamis kemarin. Kabarnya, Federasi Sepak Bola Dunia itu sudah mengesahkan perpindahan kewarganegaraan pemain naturalisasi itu dari Belanda ke Indonesia. Jika ini kabar benar, calon penjaga gawang utama timnas Indonesia yang sudah menjalani sumpah dan resmi menjadi WNI itu bisa tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Kabar Maarten Paes sudah disahkan kewarganegaraannya itu diunggah oleh akun Rans FC pada Sabtu, 17 Agustus 2024. Akhirnya Maarten Paes bisa bela Indonesia, tulis narasi tersebut. Namun demikian, PSSI belum mengumumkan secara resmi bahwa Maarten Paes diperbolehkan FIFA untuk berpindah kewarganegaraan. Sekjen PSSI Yunus Nusi mengatakan, sidang putusan dari FIFA ini baru akan diumumkan pada 18 Agustus per hari ini. Dan kabar terakhir, FIFA membolehkan Maarten Paes untuk membela timnas Indonesia karena perpindahan warga negara sudah disetujui. Semoga kabar ini benar adanya, dan Maarten Paes bisa semakin menguatkan barisan penjaga gawang Garuda. Timnas Indonesia sebelumnya mengincar Emil Audero Mulyadi, tapi sang pemain memilih berkarir di klub yang meminjamnya Inter Milan saat itu.